Matematika Distrik, yaitu dengan tersebut nama beliau Ibu Dewi Sri Wahyuni SPD MPD. Pada hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul pewarnaan pada graf. Nah, di dalam kelompok 1 ini beranggotakan 4 orang. Yang pertama Ibnu Rahman, yang kedua saya Ibnu Ramadan, ketiga Nanda Syaira, dan yang keempat adalah Nerlis. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang dari pewarnaan pada graf. Jadi teori graf itu sebagai bagian dari matematika diskrit yang memiliki peran penting dalam memodelkan berbagai permasalahan nyata seperti jaringan komputer, sistem transportasi, dan penjadwalan kegiatan. Nah, salah satu konsep utama dalam teori graf itu adalah pewarnaan graf, yaitu pemberian warna pada simpul dengan aturan agar tidak ada dua simpul yang bertetangga memiliki warna yang sama. Nah, konsep ini tuh sangat relevan dalam penyelesaian masalah penjadwalan, di mana warna dapat merepresentasikan slot waktu atau sumber daya terbatas, sehingga konflik dapat dihindari. Kemudian, dalam hal ini, bilangan kromatik itu menjadi indikator efisiensi karena menunjukkan jumlah minimum warna yang dibutuhkan untuk mewarnai graf tanpa konflik. Nah, penentuan bilangan kromatik ini dan pengembangan algoritma pewarnaan yang optimal itu menjadi tantangan yang sangat penting. Mengingat kompleksitas graf yang beragam seperti graf kosong, bipartit, lengkap maupun siklus, graf bipartit, lengkap maupun siklus. Nah, oleh karena itu, pewarnaan graf tidak hanya bernilai teoritis, tetapi juga aplikatif dalam menyelesaikan masalah nyata yang menuntut keteraturan, efisiensi, dan lain-lain. Di dalam materi ini akan ada 3 pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, bagaimana konsep pewarnaan graf dapat diterapkan pada simpul atau vertex sehingga tidak terjadi konflik antar simpul yang bertetangga. Kedua, bagaimana cara menentukan bilangan kromatik dari suatu graf, khususnya pada berbagai jenis graf seperti graf kosong, bipartit, lengkap, dan siklus. Dan yang ketiga adalah algoritma apa saja yang dapat digunakan untuk melakukan pewarnaan graf secara efisien, serta bagaimana penerapannya dalam menyelesaikan masalah nyata seperti penjadwalan atau pengalokasian sumber daya. Oke, di sini kita mulai dengan yang pertama, yaitu pewarnaan titik pada graf. Jelas toh? Pewarnaan titik atau vertex coloring adalah proses pemberian warna pada setiap simpul atau vertex sebuah graf sedemikian rupa sehingga tidak ada dua simpul yang bertetangga memiliki warna yang sama. Nah, dua simpul itu dikatakan bertetangga jika dihubungkan langsung oleh sebuah sisi. Jadi sisi itu dinamakan edge. Tujuan utama dari pewarnaan titik adalah menghindari konflik antar simpul yang saling terhubung, menggunakan jumlah warna seminimal mungkin untuk efisien. Nah, jadi dua simpul dikatakan bertetangga jika dihubungkan oleh sebuah sisi atau edge. Tujuan utama dari pewarnaan titik adalah menghindari konflik antar simpul yang saling terhubung menggunakan jumlah warna seminimal mungkin untuk efisien. Oke, selanjutnya untuk mengenai tentang bilangan kromatik. Nah, bilangan kromatik itu adalah jumlah minimum yang warna yang dibutuhkan untuk mewarnai simpul graf tanpa ada dua simpul bertetangga yang memiliki warna yang sama. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar tersebut bahwa simpul-simpulnya ini masing-masing berbeda kan? Misalnya di sini merah, di sini hijau, di sini bukan hijau, tapi di sini juga bukan hijau. Nah, makanya bilangan kromatik itu adalah jumlah minimum jumlah minimum warna yang dibutuhkan untuk mewarnai simpul graf tanpa ada dua simpul bertetangga yang memiliki warna yang sama. Seperti itu.
Nah, tujuan pewarnaan dan bilangan kromatik ini untuk menghindari konflik antar simpul yang saling terhubung menggunakan jumlah warna seminimal mungkin. Materi yang sudah dipaparkan oleh Isu, yaitu bilangan kromatik pada beberapa kelas graf. Pertama itu ada graf kosong. Graf kosong adalah jenis graf dalam teori graf yang memiliki sejumlah simpul, tetapi tidak memiliki sisi sama sekali, sehingga tak ada koneksi atau hubungan antar simpul karena tidak ada simpul yang bertetangga. Semua simpul dapat diberi warna yang sama tanpa melanggar aturan pewarnaan graf. Oleh karena itu, bilangan kromatik graf kosong selalu bernilai 1. Terlepas dari beberapa banyak simpul yang dimilikinya, baik graf tersebut memiliki 1 simpul maupun 100 simpul, selama tidak ada sisi yang berhubungan antar simpul, maka cukup 1 warna untuk mewarnai seluruh graf. Graf kosong menjadi contoh paling sederhana dalam konsep pewarnaan graf karena tidak memerlukan strategi khusus atau algoritma kompleks untuk menentukan pewarnaannya. Selanjutnya ada graf bipartit. Graf bipartit adalah graf yang simpul-simpulnya dapat dibagi menjadi 2 himpunan terpisah, di mana tidak ada sisi yang menghubungkan simpul dalam himpunan yang sama. Setiap sisi hanya menghubungkan simpul dari himpunan pertama ke himpunan kedua. Karena struktur ini, graf bipartit dapat diwarnai dengan 2 warna saja, sehingga bilangan kromatiknya selalu 2 selama graf tidak kosong. Sebaliknya, graf non-bipartit tidak bisa diwarnai dengan hanya 2 warna tanpa konflik. Biasanya karena mengandung siklus ganjil seperti segitiga atau pentagon dengan chord. Ciri khas graf bipartit adalah tidak memiliki siklus ganjil, sehingga pewarnaan 2 warna dapat dilakukan tanpa ada simpul bertetangga memiliki warna yang sama. Graf lengkap adalah graf sederhana di mana setiap pasangan simpul saling berhubungan oleh 1 sisi, dinotasikan sebagai Kn, dengan N adalah jumlah simpul, jumlah sisi, total sisi dalam graf lengkap adalah karakteristik khusus. Graf lengkap memiliki matik tertinggi dibanding graf lain. Dengan jumlah simpul yang sama, semakin banyak simpul, semakin tinggi kompleksitas pewarnaannya. Selanjutnya ada graf siklus. Definisi. Graf siklus adalah graf yang membentuk lingkaran terdiri dari simpul dan sisi yang saling menghubungi sehingga membentuk jalur terstruktur. Jenis graf siklus. Pertama itu adalah siklus genap. Terus ada siklus ganjil. Kemudian ada siklus genap. Itu graf bersifat bipartit sehingga dapat diwarnai dengan 2 warna. Kemudian ada siklus ganjil. Itu graf non bipartit sehingga pembentukan 3 warna untuk pewarnaan tanpa konflik. Untuk bilangan kromatik siklus genap adalah 2 dan untuk siklus ganjil adalah 3. Makna perbedaan jumlah sisi genap atau ganjil menentukan kompleksitas pewarnaan graf siklus. Siklus ganjil lebih sulit diwarnai karena tidak bisa dibagi ke dalam 2 himpunan warna saja. Baik, saya akan membahas algoritma pewarnaan titik pada graf. Dalam pewarnaan titik, belum ada algoritma yang efisien untuk memperoleh sebuah pewarnaan titik dengan banyak warna minimum pada sebuah graf. Akibatnya, belum ada algoritma yang efisien untuk menentukan bilangan kromatik dari sebuah graf. Tetapi mungkin ada beberapa algoritma yang hanya merupakan algoritma pendekatan dan tidak pasti menjamin diperolehnya pewarnaan dengan banyak warna minimum.
Selanjutnya algoritma pewarnaan barisan sederhana. Algoritma pewarnaan barisan sederhana adalah metode pewarnaan simpel graf yang cukup intuitif dan sering digunakan dalam aplikasi praktis seperti penataan buku atau pengalokasian sumber daya. Algoritma ini termasuk dalam kategori algoritma rakus, yang berarti ia membuat keputusan optimal secara lokal pada setiap langkah dengan harapan hasil akhirnya juga optimal. Tujuan algoritma menentukan pewarnaan simpul pada graf dengan cara sistematis sehingga diperoleh bilangan kromatik atau pewarnaan yang mendekati optimal. Pewarnaan algoritma barisan besar utama. Prinsip dasar simpul-simpul graf diurutkan dalam suatu barisan atau ordering. Pewarnaan dilakukan mengikuti urutan tersebut dengan memilih warna terkecil yang masih memungkinkan atau tidak konflik dengan simpul bertenaga. Selanjutnya ada pewarnaan algoritma barisan besar utama. Langkah umum yang pertama, tentukan urutan simpul atau misalnya berdasarkan derajat terbesar atau aturan tertentu. Yang kedua, warnai simpul pertama dengan warna 1. Yang ketiga, lanjutkan ke simpul berikutnya dalam barisan. Pilih warna terkecil yang masih sama dengan tetangganya. Yang keempat, ulangi hingga semua simpul terwarnai. Selanjutnya ada kelebihan algoritma ini sederhana dan mudah diterapkan. Yang kedua, memberikan hasil pewarnaan yang cukup efisiensi untuk graf besar. Dan adapun keterbatasan yang pertama, hasil pewarnaan bergantung pada urutan simpul yang dipilih. Yang kedua, tidak selalu menghasilkan bilangan kromatik minimum, tetapi mendekati. Oke, setelah kami memaparkan sebuah materi kami, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab, yaitu sekaligus membuka diskusi sama-sama. Mungkin dari teman-teman yang ada yang ingin bertanya atau masih ada yang kurang dipahami, kami persilakan. Siapa? Saya dulu, kelompok 2. Ya, apa pertanyaannya? Bagaimana bilangan kromatik? Bagaimana bilangan kromatik ditentukan? Dan apa maknanya dalam pewarnaan graf? Apa saja algoritma Pewarnaan graf yang dijelaskan dalam PPT dan pertanyaan itu apa yang dimaksud dengan pewarnaan titik dalam vertex coloring pada graf dan apa tujuan utamanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraika, saya dari kelompok 5 dan saya ingin bertanya. Jadi pertanyaan saya itu, berapa bilangan kromatik pada graf kosong, graf bipartit, graf lengkap dan graf siklus? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Karmila Hasan kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana bilangan kromatik ditentukan dan apa maknanya dalam pewarnaan graf? Oke, di sini. Baik, dalam sesuai dari materi yang kami bawa, pertama di sini saya akan jelaskan sedikit. Saya akan jelaskan kembali dulu mengenai bilangan kromatik, ya kan? Oke. Jadi bilangan kromatik itu adalah jumlah
minimum warna yang dibutuhkan untuk mewarnai simpul graf tanpa ada dua simpul bertetangga yang memiliki warna yang sama. Nah, cara menentukannya yaitu pertama lihat dulu struktur grafnya, ya kan? Jadi ini adalah sudah grafnya, ini adalah contoh graf lengkap, di mana beberapa simpul dan sisi itu warna simpulnya itu satu persatu. Nah, terus pastikan tetangga tidak punya warna yang sama. Nah, makanya di sini teman-teman bisa lihat tetangga dari simpul hijau itu sambung dengan simpul warna biru, ya kan? Tidak ada yang sama. Nah, kemudian setelah pastikan tetangga tidak punya warna yang sama, hitung jumlah warna yang digunakan. Oke, sekarang kita coba sama-sama hitung berapa warna yang digunakan. Oke, pertama ada 1 warna hijau, kedua ada warna biru, 3 ada warna merah, dan yang keempat ada warna ungu. Dan cuma 4 ya? Oke, berarti bilangan kromatik pada contoh graf ini itu adalah ada 4. Seperti itu. Nah, kemudian makna dari bilangan kromatik ini. Dan kemudian apa maknanya? Yaitu menunjukkan seberapa kompleks graf tersebut dalam hal pewarnaan. Jadi semakin banyak koneksi antar simpul, maka semakin tinggi bilangan kromatiknya. Pewarnaan ini disebut titik dan bilangan kromatik yang menunjukkan efisiensi pewarnaan tersebut. Bagaimana Saudari Karmila Hasan dari penjelasan yang sudah saya berikan? Apakah sudah jelas? Dari penjelasan tadi sudah jelas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yaitu Dewi. Apa yang dimaksud dengan pewarnaan titik atau vertex coloring pada graf dan apa tujuan utamanya? Baik, di depan kita sudah lihat ya. Apa yang dimaksud pewarnaan titik adalah proses pewarnaan titik atau vertex coloring adalah proses pemberian warna pada setiap simpul vertex dalam sebuah graf sedemikian rupa sehingga tidak ada dua simpul yang bertetangga memiliki warna yang sama. Dua simpul dikatakan bertetangga jika dihubungkan langsung dengan sebuah sisi atau edge. Boleh kembali itu? Jadi kita lihat gambar di depan itu yang tadi dikatakan dua simpul dikatakan bertetangga jika dihubungkan langsung oleh sebuah sisi. Tujuan utama jadi dihubungkan dengan sebuah sisi. Jadi dia dua simpul dikatakan bertetangga jika dihubungkan langsung oleh sebuah sisi. Jadi itu yang dimaksud dengan pewarnaan titik atau vertex coloring pada graf. Dan apa tujuan utamanya? Jadi tujuan utamanya itu adalah tujuan utama dari pewarnaan titik adalah menghindari konflik antar simpul yang saling terhubung menggunakan jumlah warna seminimal mungkin untuk efisiensi. Bagaimana? Jadi itu sudah ada penjelasan tentang pengertiannya. Nah, baru kalau di sini cuma ada pemaparan tentang materinya. Bagaimana kalau dari segi rumusnya? Apakah ada? Rumusnya ini itu yang rumus untuk menentukan dua simpul saling bertetangga. Ya. Ada atau tidak? Kalau ada bisa dijelaskan. Jawab ya. Sini saya izin menjawab, tapi sesuai dengan sepemahaman saya. Ya, kalau menurut saya antara ada atau tidak, karena dari setelah kami sedang mencari gali mengenai materi ini pewarnaan titik pada graf, sepertinya kami tidak mendapatkan sebuah rumus karena dari pewarnaan graf ini kita hanya bisa melihat dari sisi yang menghubungkan atau dari sisi yang tidak bertetangga, berapa simpulnya, berapa edge atau sisinya, berapa warna yang digunakan dalam graf ini. Menurutku dari isi yang kami dapat mengenai tentang pewarnaan titik pada graf ini semuanya mengenai tentang penjelasan. Kalau untuk sebuah rumus kayaknya kami masih kurang untuk mendapatkan informasi seperti itu. Berarti
secara teori kalian dapat, tapi kalau untuk secara rumus kalian tidak dapat. Karena kalau kita hanya menentukan dari titik warna, otomatis kita tidak bisa menentukan secara gamblang bahwa jumlah vertex ini yang akan dihasilkan oleh graf yang ada. Vertex itu adalah simbol ya. Simbol. Kalau menurut saya itu kan kayak ada rumusnya, tapi dia ditentukan melalui algoritma itu. Dan di situ ada algoritma kromatik. Berarti hanya bisa ditentukan melalui Dari algoritma. bilangan kromatik. Kan dari bilangan kromatik itu kan ada toh tanda-tanda dari setiap graf kan. Iya. Kayak tadi saya bilang, contoh dari graf kosong. Nah, bilangan kromatiknya adalah bernilai 1. Kenapa bernilai 1? Karena dia kan tidak mempunyai sisi toh. Nah, maka bilangan kromatiknya 1. Baik graf tersebut memiliki satu simpul maupun 100 simpul. Jadi kalau dia memiliki titik sampai 100 sampai 1000, bilangan kromatiknya itu hanya bernilai 1. Jadi kita hanya bisa menentukan bilangan kromatik pada graf. Kalau untuk rumusnya kayaknya masih belum dapat yang pasti. Yang pasti bilangan kromatik sudah bisa sangat membantu untuk menentukan berapa jumlah bilangan kromatik pada masing-masing graf. Graf kosong, graf bipartit, graf lengkap, dan graf siklus. Baik, di sini kita ada beberapa jenis graf. Di antaranya adalah graf kosong. Graf kosong adalah jenis graf dalam teori graf yang memiliki sejumlah simpul tetapi tidak memiliki sama sekali. Kromatiknya berapa? Bilangan kalau graf kosong, bilangan kromatiknya selalu bernilai 1 karena tidak ada sisinya. Tidak, karena tidak ada sisi yang menyambung ke titiknya. Kalau graf bipartit, dia bilangan kromatiknya 2 selama graf tidak kosong. Selama graf tidak kosong. Bisa dilihat di gambar. Yang ketiga adalah graf lengkap. Bilangan kromatiknya adalah n. Total sisi dalam graf lengkap adalah n dalam kurung n kurang 1/2. Bilangan kromatiknya 1 selalu sama dengan jumlah simpul kn. Yang ke kalau graf siklus, kalau siklus genap bilangan kromatiknya 2. Kalau graf siklus ganjil bilangan kromatiknya ada 3. Apakah bagaimana jawaban dari saya? Apakah bisa diterima? Bisa. Mari kita beri tepuk tangan ya, Kak. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu Arza. Pertanyaannya itu, apa saja algoritma pewarnaan graf yang kami jelaskan tadi dari PPT dan bagaimana prinsip kerjanya? Itu ada makalah yang saya kirim, bisa dibuka di halaman 8 bagian 2.1.4.1 dengan 2.1.4.2. Itu ada dua. Yang pertama itu algoritma pewarnaan barisan sederhana, yang kedua itu ada algoritma barisan besar utama. Algoritma pewarnaan barisan sederhana itu adalah metode pewarnaan simpul graf yang cukup induktif dan yaitu sering digunakan dalam aplikasi praktis seperti penataan buku, ada pengalokasian sumber daya. Kemudian untuk pewarnaan algoritma barisan besar utama
algoritma pemrosesan utama ini atau lebih dikenal sebagai algoritma Wald-Powell, ini bertujuan untuk mewarnai simbol-simbol atau vertex pada graf sedemikian rupa sehingga tidak ada dua simpul yang bertetangga atau berhubungan langsung oleh sebuah sisi memiliki warna yang sama dengan menggunakan jumlah warna yang efisien. Baik, bagaimana saudara rasa dari penjelasan saya, apakah bisa dipahami? Oke teman-teman, jadi setelah kita selesai melakukan sesi diskusi, oke teman-teman, jadi setelah kita melewati sesi diskusi di sini, di sini langsung saja saya menyimpulkan hasil dari pemaparan dan juga diskusi kami, yaitu pewarnaan graf merupakan konsep penting dalam teori graf yang bertujuan untuk menghindari konflik antar simpul yang saling bertetangga dengan menggunakan jumlah warna seminimal mungkin, di mana bilangan kromatik itu menjadi indikator utama efisiensi pewarnaan. Setiap jenis graf seperti graf kosong, bipartit, lengkap, dan siklus itu memiliki karakteristik bilangan kromatik yang berbeda sehingga menuntut pendekatan yang sesuai. Jadi, meskipun belum ada algoritma yang sepenuhnya efisien untuk menentukan bilangan kromatik minimum, algoritma pewarnaan seperti barisan sederhana dan Wald-Powell dapat digunakan sebagai pendekatan yang praktis. Nah, konsep ini tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga memiliki aplikasi nyata dalam penjadwalan, pengalokasian sumber daya, dan pengaturan sistem yang membutuhkan keteraturan serta efisien. Baik, itulah pemaparan kami dari kelompok 1 mengenai pewarnaan pada graf. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf lebih dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.